Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Allah yang begitu Maha Kasih, menganugerahkan kembali kepada kita hari yang baru ini. Kita diberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki pada pagi hari ini. Sejenak sebelum kita melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan mungkin kita akan menghadiri berbagai kegiatan-kegiatan pesta dimanapun kita berada, kiranya Tuhan menjaga, melindungi, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, bahkan sakit penyakit tidak menghinggapi tubuh kita. Karena itu biarlah kita mau belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk boleh berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebih baik lagi karena kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini di mana kami boleh kembali menerima anugerah kehidupan yang daripada Tuhan. Sejenak sebelum kami memulai segala aktivitas bahkan pekerjaan-pekerjaan kami pada hari ini, kami ingin sekali lagi Tuhan menetapkan hati kami dalam ketaatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati pikiran kami boleh menjadi tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Sabtu 19 Maret 2022, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebagai manusia yang baik, kita tentu mempunyai program, rancangan atau rencana dalam kehidupan kita atau di dalam keluarga kita. Kita mungkin mendiskusikannya untuk membuat sebuah rencana, atau mungkin baik itu secara pribadi kita mempunyai rencana-rencana yang akan kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Paulus di dalam pelayanannya. Dia ingin merencanakan sebuah pelayanan pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan tentang Yesus Kristus, khususnya kepada jemaat di Korintus. Dia rindu melakukan perjalanan kunjungan ke sana. Namun itu tidak dapat terjadi karena dia lebih mendengar tuntunan, bimbingan daripada Roh Tuhan dibandingkan dengan rencananya secara pribadi. Ia memang mengatakan kepada jemaat Korintus tentang rencananya mengunjungi mereka setelah ia pergi ke Makedonia. Ternyata perjalanan itu dibatalkan
Dan kemudian memang terjadi perubahan dalam realisasi perjalanannya. Itulah konteks kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan sebuah judul perikop perubahan dalam rencana Paulus. Kalau kita baca itu di dalam ayat 15 dan 16 khususnya. Berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Itulah latar belakang konteks kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, sehingga Paulus mengatakan kembali kepada orang-orang percaya di kota Korintus dalam 2 Korintus 1 ayat 20 ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Walaupun mungkin ada yang kecewa karena terjadinya pembatalan dalam kunjungan Paulus ke Korintus. Apa yang hendak kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama adalah kita mungkin mempunyai banyak rencana-rencana. Tetapi ada satu rencana Tuhan yang mungkin harus kita lihat dan kita laksanakan untuk kehidupan kita. Kalaupun mungkin rencana-rencana yang kita susun itu harus tertunda dan kita harus menunaikan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita melihat sisi rencana yang tidak terjadi itu dengan sisi rancangan Tuhan atau rencana Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Karena kita lebih mencondongkan hati untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang tidak dikehendakinya. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah bagaimana kita boleh memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap orang di sekeliling kita yang mungkin mempunyai harapan yang tinggi, ekspektasi yang begitu tinggi terhadap kehadiran kita. Namun kita boleh melakukan kunjungan yang lain, kunjungan dalam bentuk versi yang lain, sebagaimana Paulus menuliskan surat. Bagaimana dengan kita di dunia modern saat ini? Mungkin karena keterbatasan di dalam situasi kondisi sakit penyakit pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat melakukan berbagai kunjungan-kunjungan secara fisik hadir langsung. Tapi kita bisa mempergunakan berbagai bentuk teknologi, Google Meet, Zoom, video call, dan lain sebagainya. Artinya ketika ada rencana yang tertunda, maka kreativitas kita di dalam Tuhan akan sangat-sangat diperlukan. Karena itu melihat sisi lain dalam rencana yang gagal itu dengan nilai positif yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk lebih menguatkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengutip sebuah kisah inspiratif yang berkata, rintangan di jalan. Kisah inspiratif ini berasal dari kisah zaman kuno, di mana seorang raja meletakkan batu besar di sebuah jalan desa. Setelah meletakkan batu itu, raja bersembunyi untuk melihat, memantau apakah ada orang yang mau rela memindahkan batu tersebut. Namun sebagian besar orang justru menyalahkan raja sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah
kerajaan tersebut. Karena apa? Karena raja tidak membersihkan jalan umum tempat di mana para penduduk, warga masyarakat mempunyai kebutuhan di dalam kehidupannya untuk memakai, mempergunakan jalan tersebut. Tapi tidak ada orang-orang yang melakukan apapun atau mau menyingkirkan batu itu. Kemudian setelah beberapa saat, terdapat petani yang membawa sayuran dan mencoba menyingkirkan batu. Dengan bersusah payah, dengan penuh perjuangan, batu itu berhasil didorong oleh petani ke pinggir jalan. Ketika kembali mengambil sayuran, petani melihat terdapat dompet berisi banyak koin emas yang tergeletak di jalan tempat tepat di mana batu itu berada. Dilihat juga oleh petani sebuah catatan dari sang raja yang menjelaskan bahwa emas itu untuk orang yang memindahkan batu dari jalan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan dari kisah bermakna, kisah inspiratif ini? Di jalan kehidupan yang kita jalani ini, ada banyak rintangan, ada banyak persoalan, ada banyak penderitaan. Tapi kita mau dengan yakin bahwa rintangan yang kita dapati, kita temui, dapat memberi kesempatan baik untuk memperbaiki keadaan kita. Kata kuncinya adalah jangan malas atau hanya mengeluh, bahkan putus asa. Percayalah pada kesempatan baik akan hadir saat kita memiliki kemurahan hati dan kemauan untuk menyelesaikan sesuatu itu dan melihat semuanya dalam perspektif rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan, ya dan amin. Semua janji Allah digenapi olehnya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang satu hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami kembali kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah pemilik seluruh kehidupan. Mungkin ada banyak kekecewaan dalam hati kami karena rencana-rencana yang kami susun, yang telah kami tetapkan tidak berjalan seperti yang seharusnya. Terutama sekali dalam rencana-rencana pelayanan kami sepanjang bulan ini. Tuhan, kami mau melihat sisi baik, terutama dari sisi rencana Tuhan. Berikan kami hikmat untuk semakin mengerti akan rencana-rencana Tuhan yang harus kami kerjakan. Sertai dan berkatilah kami dalam menjalani hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terkhususnya di mana kami akan mempersiapkan diri melalui pelayanan-pelayanan kami di hari esok. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk menunaikan setiap pelayanan tersebut. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.